Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit. Di sini saya akan memaparkan mengenai silsilah kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya. Ia merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Lalu ada Kalagamat atau Jayanegara. Ia merupakan anak dari Raden Wijaya yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Lalu raja yang ketiga yaitu Diyagitarja. Ia merupakan adik dari Jayanegara yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Dan yang keempat ada Raja Hayam Wuruk. Ia berhasil membawa Majapahit dan patinya Gajah Mada ke puncak kejayaan. Dia mulai memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dan yang kelima ada Raja Wikaramawardhana. Ia memerintah dari tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Lalu dilanjut oleh Suhita yang memerintah pada tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Dan ada Kertawijaya. Ia memerintah dari tahun 1447 sampai 1451. Dan yang ke-8 ada Raja Sawardhana. Ia memerintah dari tahun 1451 sampai 1453. Dan raja yang ke-9 ada Purwawisesa yang memerintah dari tahun 1456 hingga 1466. Dilanjut oleh Bre Pandanalas yang memerintah dari tahun 1466 sampai 1468. Lalu dilanjut yang ke-11 ada Bre Kertabumi. Ia memerintah dari tahun 1468 hingga 1478. Dan yang ke-12 ada Raja Girindrawardhana. Ia memerintah dari tahun 1478 hingga 1498. Dan raja yang terakhir ada Hudhara. Ia merupakan raja terakhir yang memegang kekuasaan kerajaan Majapahit. Berikutnya ada sistem kepercayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki banyak agama, namun ada 2 agama besar yaitu Siwa dan ada beberapa aliran Buddha Mahayana. Siwa dan Buddha masih ada pengikut. Mereka semua melakukan ritual sesuai dengan ajaran masing-masing dan mereka memiliki bangunan suci mereka sendiri. Siwa dan Buddha menjadi agama resmi pada kerajaan Majapahit. Unsur kemasyarakatan kerajaan Majapahit. Yang pertama di bidang ekonomi. Masyarakat Majapahit mengandalkan pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menyebut pasar sebagai dengan sebutan pekan atau peken. Komoditas utama yang ada di pasar yaitu beras sebagai bahan kebutuhan pokok. Untuk memudahkan transaksi, masyarakat menggunakan uang koin yang disebut koin gobog. Karena perkembangan ekonomi yang lebih maju pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk, kebutuhan akan uang koin juga meningkat, sehingga kerajaan harus mengimpor uang dari Tiongkok yang bernama koin kepeng. Pada saat itu, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di kerajaan Majapahit. Pajak yang dikenakan pada masyarakat yaitu pajak tanah, pajak profesi atau pekerjaan, pajak orang asing yang singgah, dan pajak hasil pertanian. Pajak umum yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan umum, misalnya fasilitas umum seperti pasar dan transportasi. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Pada saat Raden Wijaya berkuasa, semua orang yang pernah berjasa kepadanya akan dihormati. Dia melakukan hal itu untuk mencari simpati dan kepercayaan. Namun, pada saat Jayanegara memimpin, banyak terjadi pemberontakan karena ketidakcakapannya dalam memimpin kerajaan, sehingga ia pun dijuluki Kalagemet yang artinya lemah. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati oleh Ratu Gayatri dan mengucapkan Sumpah Palapa. Pada era Hayam Wuruk,
Majapahit mengalami masa keemasan dan kemajuan. Namun juga terjadi perang bubat yang memicu runtuhnya kerajaan Majapahit. Unsur peralatan kerajaan Majapahit. Yang pertama, guci sebagai tempat anggur, air, penyimpanan makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, buyung berfungsi sebagai wadah untuk membawa air. Yang ketiga, anglo sebagai tungku untuk memasak. Yang keempat, celengan binatang. Bentuk-bentuk yang dipakai memiliki makna tersendiri di beberapa budaya. Pipisan dan gantik. Pipisan dan gantik berfungsi sebagai alat untuk menumpuk jamu atau obat tradisional. Mata pencaharian kerajaan Majapahit. Yang pertama ada nelayan. Terdapat dua kelompok masyarakat nelayan, yaitu kelompok nelayan pesisir dan nelayan muara. Yang kedua, tukang tambang. Banyak tukang tambang pada Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Tukang tambang yang berprofesi untuk mengantar seseorang menyeberangi sungai. Yang ketiga ada pengrajin tembikar. Tembikar yang dibuat pada umumnya alat-alat rumah tangga yang digunakan sehari-hari seperti anglo, cobek, gentong, padadasan, pot, dan lainnya. Yang keempat itu pedagang. Sungai Bengawan Solo yang menjadi tempat jalur perdagangan yang membawa barang-barang komoditi dari suatu tempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aji Mardika dengan nomor NPM 212171024. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil materi tentang unsur sistem bahasa dan unsur sistem pengetahuan pada masa kerajaan Majapahit. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya paparkan pertama ialah unsur sistem bahasa pada masa kerajaan Majapahit. Bahasa yang digunakan sehari-hari pada masa kerajaan Majapahit ialah bahasa Jawa kuno ataupun bahasa Jawa pertengahan. Bahasa Jawa pertengahan zaman sekarang sudah tidak dipertuturkan lagi. Di tanah Jawa, bahasa ini berkembang menjadi bahasa Jawa baru. Sedangkan di Bali, bahasa ini menjadi bahasa Jawa Bali. Bahasa Jawa Bali ini lalu kemungkinan besar juga mempengaruhi perkembangan bahasa kesusastraan Bali dan bahasa Bali alus. Sebagai contoh, Kakawin Negara Kertagama ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Dan contoh lainnya, bahasa Jawa yang digunakan dalam sebuah prasasti pada masa Majapahit ialah Prasasti Renek 1739 Masehi yang sekarang menjadi koleksi Museum Mangkunegara di Surakarta. Sebelum dimiliki oleh Mangkunegara 7, prasasti ini milik seorang Belanda bernama Claverweyden di Surabaya. Bahasa yang dipergunakan di dalam prasasti ini adalah bahasa Jawa pertengahan dan sudah mirip dengan bahasa Jawa baru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan unsur sistem pengetahuan pada kerajaan Majapahit. Yang pertama ialah sudah mengenal mata uang. Yang kedua, sudah mengenal teknik pembuatan keris. Yang ketiga, sistem pendidikan Majapahit itu seperti apa. Dan yang lainnya itu seperti sudah mengenal kerajinan gerabah. Tetapi di sini saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Yang pertama, sudah mengenal mata uang. Uang sebagai alat tukar tak bisa dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Uang menggantikan sistem barter yang telah dilakukan selama berabad-abad. Sebelum uang kertas yang banyak beredar saat ini, dahulu lazim digunakan alat tukar resmi yang berbentuk koin sebelum ditemukannya teknologi pembuatan kertas.
uang koin pernah dibuat oleh beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Sepertinya contohnya yaitu kerajaan Majapahit ini. Salah satu uang koin yang populer di masa lalu yakni uang gobok yang berasal dari kerajaan Majapahit, yang jadi standar alat tukar di era kerajaan Majapahit di Jawa. Saat sekarang, uang keping logam ini bisa jadi bernilai tinggi karena jadi incaran kolektor uang kuno. Dikutip dari data koleksi museum Bank Indonesia, uang gobok Majapahit banyak dibuat dari logam dan tembaga. Kemungkinan tembaga banyak didatangkan dari Cina sepanjang abad ke-11 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Yang selanjutnya sudah mengenal teknik pembuatan keris. Hal ini merupakan ciri khas kerajaan Majapahit dan kerisnya pun memiliki ciri khas khusus dari kerajaan-kerajaan lain. Dari perbedaan ciri-ciri kerisnya tersebut. Nah, mari kita simak. Pada zaman Majapahit, terdiri perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris yang memiliki fungsi sosial dan ritualnya. Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahkan menjadi lebih selektif. Keris pra-Majapahit diketahui berat, namun semenjak masa ini dan seterusnya, bila keris yang ringan tetapi kuat menjadi ajaran mutu sebuah keris. Penggunaan keris untuk tanda kebesaran kalangan aristokrat juga mengembangkan pada masa ini dan bertambah luas ke berbagai penjuru Nusantara, terutama di anggota barat. Selanjutnya, sistem pendidikan Majapahit itu seperti apa sih? Mari kita simak satu persatu. Sistem penjejangan guru. Ditemukan situs-situs di bagian barat Daya Semeru menurut Aang menunjukkan bahwa pada masa Majapahit sudah ada sistem pendidikan yang diterapkan. Dari temuan situs-situs itu kemudian dapat diidentifikasikan adanya penjenjangan guru pada masa itu. Temuan itu sesuai dengan apa yang terdapat pada naskah Tantu Panggelaran. Naskah yang menggambarkan adanya sebuah tata ruang mandala. Tempat paling tinggi adalah Katiyangan, yaitu tempat untuk bertapa di situs Umpak Sanga. Kemudian di bawahnya ada pengajaran sebagai tempat mengajar dan bermukimnya dewa guru yang ini dikenal dengan situs Jawer. Selanjutnya, syarat menjadi dewa guru. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin menjadi dewa guru. Pertama, dia harus seseorang Sida Pandita atau pendeta yang sempurna ilmu keagamaannya. Kemudian dia tidak cacat tubuh dan terkena dasa mala, yakni 10 perbuatan tercela. Dewa guru juga tidak boleh berasal dari seorang RSI, serta bukan berasal dari golongan 4 kasta atau catur janma, seorang anak murid, hulu kembang, serta gabayan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada unsur seni pada kerajaan Majapahit, di mana yang pertama itu ada kuil Bajang Ratu, di mana Candi Bajang Ratu ini menunjukkan bahwa itu adalah salah satu gerbang untuk masuk ke kerajaan Majapahit. Itu disebut Paduraksa. Paduraksa ini artinya gapura yang terbuat dari atap. Candi ini dibangun dari batu bata. Kemudian yang kedua ada Candi Jago, di mana situs candi ini terletak di Desa Jago, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini disebut Jayaghu. Candi ini dikenal sebagai salah satu candi dari Maharaja Wisnuwardana. Kemudian yang ketiga ada keris, di mana keris merupakan lambang bangsawan pada zamannya.
Kemudian yang keempat ada gamelan, di mana gamelan ini dianggap lebih kompleks daripada alat musik lainnya. Ini awalnya diperkenalkan ke kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Gamelan juga mulai digunakan sebagai sarana penyebaran agama Hindu. Dan yang kelima atau yang terakhir ada wayang. Wayang digunakan untuk acara-upacara orang Jawa yang beragama Hindu. Dalam naskah Centini, Raja Jayabaya dari Kediri pertama kali menciptakan wayang. Dalam 10 abad, Jayabaya mencoba menunjukkan nenek moyangnya ke daun lontar. Dia mengambil ide untuk menunjukkan nenek moyangnya dari sejarah Ramayana di Candi Penataran di Blitar. Raja Jayabaya sangat menyukai sejarah Ramayana karena dia menganut agama Wisnu. Kemudian ada peristiwa-peristiwa penting kerajaan Majapahit. Yang pertama ada masa emas Majapahit, di mana Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit. Ia memerintah pada tahun 1351 hingga 1389. Dia bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Di bawah pemerintahannya, Raja Pahit menjadi kerajaan yang sangat besar pada zamannya. Kemudian ada Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada merupakan tokoh utama pada masa kerajaan dari Majapahit. Gajah Mada populer dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang menyatakan bahwa dia tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Saat ini di Indonesia ia dianggap sebagai salah satu pahlawan dan simbol dari nasionalisme. Nah, yang ketiga ada kematian Gajah Mada, di mana Gajah Mada memiliki peran yang sangat penting bagi kerajaan Majapahit, di mana dia mempunyai mimpi untuk menyatukan seluruh Nusantara dan mencapainya. Namun masih ada satu kerajaan yang masih belum dikalahkan oleh Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda. Suatu hari Raja Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka sebagai putri Sunda. Prabu Hayam Wuruk diterima oleh Kerajaan Sunda. Rombongan Kerajaan Sunda kemudian datang ke Majapahit untuk mengabadikan pernikahan megah tersebut. Tapi Gajah Mada ingin Kerajaan Sunda ditundukkan dan dia memaksa Dyah Pitaloka menawarkan pengakuan Majapahit. Kerajaan Sunda pun menolak. Namun pertempuran tidak seimbang antara pasukan tempur dan rombongan Majapahit di Sunda Bubat tidak terelakkan. Pada saat itu tempat Bubat merupakan tempat rombongan orang Sunda. Dyah Pitaloka kemudian bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongan tewas di Bati. Karena pertempuran inilah patih Gajah Mada didenda oleh Raja Hayam Wuruk. Kemudian dari kejadian ini Gajah Mada dipecat sebagai patih Majapahit dan karirnya pun mulai menurun. Kemudian disebutkan meninggal pada tahun Saka 1286 atau 1364 Masehi, sebelum Masehi. Nah, dan dari kematian Gajah Mada ini pula lah yang menjadi penyebab keruntuhan dari kerajaan Majapahit.